selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan UPS TV, channel yang mengulas apa aja tentang sebuah kisah, tentang apapun. Alhamdulillah pada malam hari ini kebetulan habis turun hujan tadi sedikit. Ini kita sekarang, UPS TV sekarang berada di Desa Purwatan. Desa Purwatan itu adalah bagian dari Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nanti kita akan berbincang dengan seorang yang menurut kami adalah orang yang luar biasa dan menurut kami menjadi sebuah inspirasi yang insya Allah nanti tayangan ini akan kami kemas menarik dan bisa menginspirasi banyak pihak. Oke, ini salah satu jargon UPS adalah tempat curhat yang pas dengan obrolan yang lepas tentunya. Oke, pada malam hari ini kita berjumpa dengan salah seorang yang luar biasa, yaitu Pak Kepala Desa Purwatan. Sugeng Dalu Pak. Selamat malam. Malam. Dengan Bapak siapa nggih? Pak Rasiman. Pak Rasiman. Nah, kebetulan ini perjumpaan pertama kami dengan Pak Rasiman. Saya mendengar luar biasa tentang hiruk pikuk pembangunan di Desa Purwatan ini, Pak. Pak Rasiman ini asli dari Purwatan. Asli dari Purwatan. Dukuh Sesepan. Ini berarti Dukuh Sesepan. Oh, Pak Rasiman ya. Nun sewu, umur Yuswa berapa, Pak? Umur 51. 51 tahun. Ini sudah tahun keberapa, Pak? Semenjak menjadi kepala desa di Purwatan ini? Berarti sudah keempat tahunnya. 4 tahun. Baru satu periode, Pak. Iya. Satu periode. Tapi belum habis. Belum habis ya? Iya. Iya. Dan sepertinya akan menambah sampai 9 tahun kalau jadi ya, Pak. Apa sudah disepakati belum, Pak, yang 9 tahun itu? Belum Ya? Belum. Cuman arahnya gimana, Pak? Arah gimana maksudnya? Arah nanti untuk yang pemerintah memberikan sampai 9 tahun itu sepertinya akan di-ACC atau enggak? Saya belum tahu persis. Belum tahu persis, tidaknya ya kayak gitu. Karena aksesnya saya nggak ada. Tapi apapun itu tetap ini ya, Pak, artinya akan Betul. percuma juga ketika misalnya menjadi sebuah ketetapan nanti 9 tahun tapi ternyata tidak membuat kemajuan sebuah desa juga percuma, Pak ya. Ya, percuma ya. Betul, percuma. Iyalah, ini Pak Rasiman sepertinya low profile. Asli dari Dukuh Sesepan di Purwatan. Purwatan. Oke. Dulu bercita-cita jadi kepala desa atau gimana, Pak, ceritanya? Ya, kalau cita-cita sebenarnya belum ada dari dulu pun semenjak keluar sekolah nggak pernah cita-cita. Sama sekali? Sama sekali tidak. Karena kita latar belakangnya jelas dari orang tua juga orang tani. Orang tani yang kita pun waktu kecil juga ngikut orang tua. Bertani juga, Pak? Bertani juga, ke sawah orang tua pakai garu apa ya sapi itu pakai sana saya juga ikut. Kuli, orang tua saya kan kuli. Iya. Jadi Artinya punya cita-cita yang muluk-muluk sana enggak. ya, padahal waktu bertani pun ibaratnya untuk mencari yang bisa didapatkan hari ini, dimakan hari ini gitu ya, Pak ya. Tidak pernah berpikiran sampai jauh. Kuli serabutan lah orang tua saya itu kuli serabutan. Bukan berasal dari keluarga yang punya modal mungkin, bukan. Tapi bagi sebagian orang, ini kami informasikan juga di beberapa desa, Pak, atau di beberapa perkotaan ya, bahwa untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa atau pemimpin di sebuah desa, itu kan perlu banyak uang, Pak. Tetapi nun sewu dengan kesederhanaan yang Pak Rasiman miliki, saya patah, Pak. Saya mematahkan anggapan-anggapan orang pada umumnya tentang itu. Kenapa sih, Pak? Kok bisa ujuk-ujuk punya keinginan mencalonkan diri menjadi calon kepala desa waktu itu? Saya dulu berangkatnya dari perangkat sebenarnya. Oh, dari perangkat dulu. Dari perangkat desa, ya perangkat desa. Saya juga mungkin spontan saja untuk mencalonkan ya, karena tidak ada cita-cita. Maksud saya dulu, saya maksud di perangkat saya sudah alhamdulillah. Berapa periode di perangkat desa? Berapa tahun, Pak? Berarti tahun 2008 ya sampai dengan pencalonan kemarin 2018-19 berarti hampir 10 tahun di Oh, perangkat. kemarin di 2019. Iya, kita Bareng sama saya berarti. Hanya saja Pak Rasiman jadi kades, saya nggak jadi kades. Saya calon kades yang gagal ini. belum gagal, hanya ketunda Ya. saja. Motivasinya apa, Pak, awalnya? Ya, kita hanya gini, saya mau berharap bahwa kita ingin berkarya di desa lewat kepala desa, bagaimana menerapkan kebijakan-kebijakan itu supaya lebih bermanfaat kepada warga masyarakat. Lebih kita juga rasa kekeluargaan juga dengan masyarakat kayak gitu.
Jadi tidak ada motivasi atau dorong yang lain itu nggak ada. Nggak ada Saya ya, Pak? gitu aja nggak ada. Luar biasa pemirsa. Walaupun sebenarnya untuk membangun sebuah desa pun tidak harus menjadi kepala desa, Pak. Untuk membangun sebuah desa loh, Pak. Betul, Ya kan? betul. Tetapi memang alangkah alangkah kuatnya dalam tanda kutip ya, Pak, ketika seseorang menjadi kepala desa dan bisa leluasa membangun desa karena dipenuhi dengan berbagai misalnya ada kebijakan, kewenangan dan lain sebagainya. Tapi di awal Pak Rasiman tidak punya yang muluk-muluk itu, Pak, yang macam-macam gitu untuk mengkayakan diri misalnya non sewu. Sama sekali saya tidak. Tidak ya. Tidak, sama sekali tidak. Saya masih biasa-biasa aja. Makanya orang anggap ya panggil saya biasa aja lah. Temen kayak gitu aja. Ketemu juga. Saya tidak pernah merasa apalagi jadi kepala desa ini enggak pernah. Karena saya berangkat sendiri itu awal saya kembali dari kecilnya juga karena berangkat di ruang taik. Apa sih yang kita banggakan, apa sih yang kita mikir ibaratnya sombongkan ya, hanya jabatan kepala desa amanah. Gitu aja lah. Ya makanya ketika tadi kami dari UBS TV datang ke sini, saya pribadi mencari-cari KDCC sing endi ya? Serius, Pak, karena ini pertemuan pertama kami. Siap. Saya sempat Pak KDCC sing di sini ya. Nun sewu nggih, Pak, nun sewu. Karena yang ada di benak kami yang selama ini terjadi, Pak Kades itu parlente nih. Dan dananya lain daripada yang lain. Misalnya seperti itu. Ketika kami datang tidak berhasil. Kayaknya lah kasing pantas jadi kepala desa, ternyata Pak Rasiman, mohon maaf. Dan ini mencerminkan kesehariannya beliau berarti dengan ya itu tadi sifat yang low profile ya. Awal untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa salah satunya adalah kepengen bisa bermanfaat lah, intinya seperti apa ya. Selama perjalanan 4 tahun ini halangan yang paling berat menjadi kepala desa apa, Pak? Saya rasa untuk halangan tidak ada. Semua kita program yang penting kita aturannya dibaca dan sampaikan. Tupoksinya kegiatan itu dilakukan beres ya? Beres. Saya sesuai dengan aturan. Itu aja ya. Jadi yang penting orang macam-macam ya, Pak? orang macam-macam. Ini catatan luar biasa ini. Ikuti tupoksi yang berlaku beres. Betul, kita Ya kan? namanya penggunaan anggaran itu turun anggaran jelas dari pusat sudah Kementerian Keuangan, pemerintah desa itu sudah memberikan aturan. Sudah. Nah, itulah kita selalu untuk jadi acuan. Untuk teman-teman yang sudah menjadi atau menjabat menjadi kepala desa di beberapa desa yang kami pahami, tinggal lakukan tupoksi sesuai itulah ya, beres ya, Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Ya. Pernah mendapatkan komplain, Pak, ketika misalnya punya visi misi yang belum dilakukan selama 4 tahun ini? Ini sih belum ada sih. Belum ada. Ya, berarti memang pelan-pelan sudah. Iya, selama ini menjalin hubungan baik juga dengan warga ya? Betul, dengan warga Mas kita menjalin hubungan baik, kita komunikasi, juga kita terbuka. Setiap ada acara pengajian dan event saya selalu sampaikan. Kritik saran saya butuh masukan. Saya terima semua kayak gitu, saya tampung. Bahkan program pun kita sampaikan. Karena tahapan daripada kegiatan dana desa itu kita harus membuat tim RKPD tim 11 itu yang menyampaikan ke turun ke bawah. Dan itu terlaksana dengan baik. Terlaksana. Makanya tidak timbul ada komplain atau protes dari warga ya, Pak ya. Iya, yang Pak? Ada paling komplainnya tentang bantuan. Yang berupa ini ya. Ya PKBP bantuan pokoknya yang dari sana lah kayak gitu. Paling itu. Akhirnya rebut-rebutan yang iya. Saya belum dapat, kan kayak itu memang terjadi di mana-mana, Pak ya. Gitu. Ya, ini selama 4 tahun alhamdulillah Pak Rasiman dengan jujur mengakui belum pernah ada komplain dari warga karena selama ini metode yang dilakukan oleh Pak Rasiman ini memang melibatkan warga ya, Pak. Siap. Untuk menindak memberikan sebuah keputusan juga melibatkan warga. Betul. Nih, Pak. Betul. Di Purwaten ini ada berapa RW, Pak? Semua RW 13 98 RT 98 RT. Iya 5 kadus 26 perdukuhan 98 RT ya? Ya. Luar biasa. Total berapa? 11 RT dan RW. 111 RT dan RW. Ya. Kemarin pas pemilihan yang punya hak pilih itu berapa ribu, Pak? Kalau di DPT-nya 10.000 lebih. 10.600-700. Sampai tingkat kehadiran tuh kurang lebih 8.000, berarti hampir 60%-an lebih ya. 8.000 kehadiran kurang dikit. Kemarin menang bagus, Pak, nilainya. Alhamdulillah ya jauh dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah ya. Ya itu berarti memang bisa dikatakan Pak Rasiman ini memang nandurinya bagus. Kalau nandurinya bagus ya hasil panennya bagus, Pak. Insya Allah seperti itu, Pak ya. Amin. Target di sisa dalam tanda kutip sisa masa pemerintahan Pak Rasiman apa, Pak? Yang belum mungkin belum terrealisasikan menurut dari kacamatanya Pak Rasiman. Ya, target yang jelas kepengennya semua sarpas di Desa Purwaten selesai semua.
kayak itu pembangunan jalan, ya gang dan sebagainya. Iya. Ya itu kebanyakan rampung. Ini yang kami lewat tadi dari Bumiayu, dari pertigaan Kaliwadas tadi ya, Watu Jaya ke sini, itu jalur apa? Kabupaten, Pak? Kabupaten. Oh, kabupaten. Yang kalau sampai sini? Sama masih kabupaten, Masih sampai dengan kabupaten. Pewiyangan ya. Oh, yang Sesepan itu masih kabupaten Masih, ya, Pak? masih, Oh, masih. iya, iya, iya. Apanya? Ini sedang dibikin apa nih? Oh, ini untuk pemasangan apa namanya cor, tanah ini agak labil. Oh, Ya biar di cor pantek sana nanti Buat. supaya nggak geser lah kayak gitu tujuan. ini juga kolam renang. Ini baru, Pak? Kolam renang baru sudah hampir 1 tahun lebih. Tapi yang sudah tahu lokasi ini udah banyak. Sudah. Udah Ya banyak. banyak banget juga enggak ada. Kalau setiap minggu sih udah ada banyak yang datang Ke sini. anak-anak sekolah atau di mana. Ini menggunakan dana dari Dan aja. dana desa, Ya. bukan dikelola oleh BUMDes misalnya. Nah kalau pengelolanya BUMDes memang. BUMDes. Tapi kalau untuk pelaksanaan pekerjaannya itu memang tetap kalau dana desa harus desa. Iya. BUMDes. Ya, memang sebuah desa itu harus punya apa ya, set plan yang jelas untuk pembangunannya, Pak ya. Betul. Ini luas berapa, Pak? Ini apa namanya? Taman Ini luasnya tanah bengkok ya. Oh, tanah bengkok. Tanah bengkok seluas kurang lebih 17 hektar sebenarnya. 17 hektar. Ya, ini wilayah Bukit Sendari. Oh, Bukit Sendari, Iya, pemirsa Bukit namanya Sendari. Bukit Sendari. Bukit Sendari. Ketinggian di sini berarti dengan yang Sesepan masih tinggian Sesepan, Pak ya? Apa Kalau ini pegunungan agak tinggi ini berarti. agak tinggi? Tinggi ini ya. Pantesan agak dingin ya. Ini nanti akan dikembangkan menjadi destinasi wisata yang beneran. Betul, beneran. Luas 17 hektar. Penggarapan sudah berapa Nah, persen, Pak? kalau untuk penggarapannya karena anggaran dana desa kan Bertahap. bertahap, tidak bisa sekaligus. Ya. Karena kita dalam musyawarah di tingkat 1, tingkat RW itu ada usulan-usulan dari warga. Coba warga dulu kebutuhannya selesaikan kayak gitu. Ketika menyentuh ini adalah sisa dari Sisa, Tuh, pemirsa. betul. Ini juga luar Makanya biasa. kalau kita bicara target kita susah sebenarnya. Iya, benar, Kalau ya. dengan Benar. lahan yang 17-an hektar, 17. jangan 17-an ya. Wong 2 hektar, 3 hektar, pengelolaannya sangat berat. Iya, betul. Itu makanya kita bertahap sih. Jadi Pak Kades ini menggunakan pembangunan di Bukit Sendari ini khususnya, Pak ya, menggunakan dana desa yang tadinya untuk kebutuhan warga dulu. Iya. Begitu ada sisa baru masuk sini dan itu pun Iya. bertahap. Makanya kudu sabar banget ya, Pak. Ya. Betul. Ya kan? Harus Harus benar-benar sabar. Tapi insya Allah kalau dengan situasi seperti ini, pohon-pohon yang masih hijau, tidak menutup kemungkinan kelak Bukit Sendari ini akan menjadi tempat destinasi wisata yang menjadi andalan di Desa Purwatan ini. Amin, Pak. insyaallah, amin. Ya. Selama ini Desa Purwatan itu menghasilkan apa, Pak? Artinya yang dikenal di daerah Bumiayu. Ya, kalau PAD-nya ya ini kan di sini BUMDesnya berjalan juga. Mengelola sampah termasuk. Mengolah sampah, wifi ya, terus Oh. breeding, ya itu ada juga. Itu sudah berapa lama, Pak? Itu berarti sudah 2019 kita masuk sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan. Berarti waktu Pak Rasiman masih menjadi perangkat ini memang sudah berjalan atau belum? Masih sendat-sendat. Masih berjalan. Sekarang udah lancar, Pak. Insyaallah sudah. Dan bagus hasilnya. Alhamdulillah bagus. Oh, iya. Ini kan sedang marak ya namanya apa? BUMDes sedang dipertanyakan oleh warga, termasuk kami sebagai penggiat-penggiat di desa. Dan pemerintah pusat sudah sangat luar biasa memberikan poin-poin ya, Pak ya. Ada Betul. BUMDes, ada ini. Tapi memang tidak banyak desa yang dapat menggunakan kesempatan itu dengan baik. Dan kami mendoakan Pak Rasiman melalui usaha yang luar biasa dengan BUMDesnya bisa berjalan dengan baik, Pak. Yang nantinya untuk kemaslahatan bersama ya, Pak ya. Siapa seperti Di itu. PAD tadi yang selama ini yang paling besar dari mana, Pak? Itu pendapatan termasuk ya sampah, wifi, breeding. Itu besar, Pak. Iya. Tuh, sampah bisa menghasilkan dan bisa menjadi PAD di Desa Purwatan ini bagus. Yang saya pahami dari dulu dari zaman saya muda tuh, Pak. Banyak sekali pengrajin batu akik dari Purwatan. Ya. Betul kan, Pak? Betul. Nah, ada beberapa yang sudah sukses di pasar mana di Jakarta itu ya? Iya di Jakarta lah, masalah apa saja. Itu masih nggak, Pak? Ya masih ada yang jalan, masih juga rawa bening ya. Ya, rawa bening. Ada yang jalan sudah, ada yang memang mungkin kondisinya udah berkurang nggak kayak dulu. Iya. Tapi itu tidak pernah disentuh oleh desa, Pak. Artinya karena kan kami dari Brebes Selatan tuh hampir paham betul bahwa perajin batu akik yang paling bagus jadi Purwatan. Nggak disentuh desa, digandeng desa gitu. Artinya selama ini juga kebanyakan masih
di luar sana tidak pernah Belum pada pulang menyampaikan ke kampung desa, ya? Iya, pulang kampung. Berarti Kalau dianggap ada aman satu, ya Pak? dua, Dianggap iya. aman ya Iya, berarti ya? dianggap aman 1-2 paling di pasrah kita kayak gitu. Iya. Bahkan kita cari, kita butuh bantuan kadang-kadang kayak ada sana di Jakarta Roni kan kayak gitu. Iya. Ini salah satu hal yang luar biasa adalah tadi sempat tersirat obrolan bahwa di sini ada 98 RT. Itu cara mengelolanya gimana Pak? Supaya akur. Kita jangan bicara kemajuan sebuah desa dulu deh. Iya. Kan kadang-kadang dari 98 RT banyak banget loh Pak. Iya. 98 itu banyak. Betul. Di desa saya aja di Tonjong itu 48. Di sini pas 98. Cara mengaturnya supaya bisa guyup, rukun, aman, tentram, damai itu gimana Pak? Kita sering komunikasi, kita sering ada Setiap pertemuan, saat? iya kayak gitu. Juga kadang-kadang ada pertemuan di tingkat kadus, kita diundang, kita datang ke sana. Itu berjalan Salam rutin. sana. Oh, itu kan luar biasa, 10.000 ya DPT kurang lebihnya ya Pak. Ya 10.751 kemarin kalau salah itu. 10.751. Wah, kayak nemen itu Lumayan. perlu apa ya? Kalau dari segi fisik seorang kepala desa perlu yang setara gagah perkasa, dan betapa kagetnya ketika saya dan Yubes datang ternyata Pak Kadesnya sangat low profile nih salah satu. Pak, ceritakan sedikit, mungkin bisa menjadi inspirasi banyak orang. Siap. Yang kami dengar, walaupun pertemuan pertama nih, dulu basicnya Pak Rasiman sempat tidak enak nih Pak secara ekonomi, betul Pak? Betul Bang. Jualan gorengan segala macam. Ya sebelum jualan goreng kita tukang asong. Tukang asong? Asong rokok. Asongan? Iya di Kebun Raya Bogor. Itu Bukujang lah. Pasar, Bogor gitu. Itu tahun berapa itu Pak? Antara 95-an dan 6-an 7 sampai hampir 2025-an. Berarti lama jadi asongan Pak? Lama. Sampai sininya berarti apal ya Pak ya, cara junjung-junjungan yang ada di kotak itu ya? Apal. Nanggung, malah nanggung. Nanggungnya nanggung gorengan itu gerobokan jauhnya antara Purwatan Bumiayu. Jalan kaki? Pelaku jalan kaki. Dan itu belum terbersit pun akan bercita-cita membangun desa belum? Tidak, sama sekali tidak. Mirsa Pak Rasiman dulu mengawali mengawali karirnya, fase di nasib kehidupannya diawali dengan jualan asongan ya, jadi tukang asongan di Kebun Raya Bogor. Betul. Rokok dan gorengan ya Pak? Ya, gorengan. Dan dilakukan dari tahun 95 sampai tahun 2000-an? Iya, 2025-an. 2005. Berarti sekitar 10 sampai 15 tahun ya. Terus baru pulang kampung atau gimana Pak? Ya, pulang kampung lah kayak gitu. Pulang kampung. Di sini dengan kebingungan mau nyari uang seperti apa, atau di sini sudah ada plot pekerjaan? Kita biasa aja, kita orangnya jadi apa ya namanya, kita ketemu dengan teman dulu. Asalnya kita pulang di rumah itu dengan teman, ya dengan gurunya, bukan teman sebenarnya, guru saya waktu itu. Saya sarungan sore jam 4 asar ke Purwatan pakai Supra. Pak almarhum Pak Subhan itu menghentikan saya, man sini man kayak gitu. Oh iya Pak, ya gitu, salaman. Oke, kok desa Panana pilihan BPD jenengan wilu ya gitu. Itu tahun? Berarti 2006. 2006. Akhirnya daftar. Padahal nggak punya ilmu sama sekali ya. Daftar terus gimana ceritanya? Ya saya daftar masuk jadi anggota BPD. Artinya, nah setelah itu kita di anggota BPD lah, barangkali ini akses. Ya. Ya, akses satu baru muncul ya Pak ya. Ya. Akses kebutuhan masyarakat juga bisa jadi kayak gitu. Akses kita juga mungkin bisa jadi kayak gitu. Oh kita kembali kan, manusia itu hanya berusaha ya, dan berdoa, intinya kan kayak gitu. Udah kayak gitu aja, nggak ada yang lain. Ya. Dari tahun 2006 Pak Rasiman sudah masuk di BPD, menjadi anggota BPD sampai hari ini masih berkutat di balai desa. Artinya kami bisa menyimpulkan betapa ngelotoknya nih, betapa apalnya Pak Rasiman dalam mekanisme yang ada di balai desa, termasuk cara membangun desa yang baik. Paling tidak kan seperti itu Pak ya? Ya memang sesuatu nih ya, kalau misalnya kita pengen mengungkapkan, paling tidak kita sudah punya dasar Pak. Kalau misalnya tidak punya dasar, saya anggap sebagai gambling itu namanya, atau berjudi. Dari tahun 2006 kemudian menjadi perangkat desa tahun berapa Pak? Perangkat desa berarti 2008. Oh hanya 2 tahun di ini langsung, itu juga melalui tes Pak ya? Iya. Melalui daftar, tes. Ya. Banyak yang daftar? Banyak. Dan lolos? Lolos. Nah lolosnya itu kan karena saya pikir tentang keilmuan Pak. Ya kan? Alam juga menilai seperti itu. Kesempatan lebih memihak pada pikiran yang lebih siap. Artinya Pak,
Pak Rasiman pasti lebih siap nih Pak. Alam menilai seperti itu. Mm. Dari perangkat desa kemudian ujuk-ujuk, aku pengen jadi kepala desa lah. Itu juga kan motivasi tidak pernah direncanakan sebelumnya Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Kita ngeliat ke belakang sih yang jelas. Kita Sanggup mau apa orang iya. ekonominya ya. Dan ini juga Kayak ini gitu. luar biasa Pak. Artinya gini, kami juga kepengen punya apa ya, menginformasikan tentang stigma di masyarakat bahwa ketika kepengen mencalonkan diri menjadi kepala desa Mm. atau kepengen mencalonkan diri menjadi pimpinan dimanapun harus punya Ya. modal banyak ya Pak ya. Ya. Nah, semoga saja tayangan ini menginspirasi banyak orang yang memang punya potensi untuk mengembangkan sebuah wilayah atau di desanya tanpa harus bermodal uang yang banyak. Betul. Nyatanya Pak Rasiman berhasil. Iya Pak. Betul. Ini mungkin saya tidak terlalu berlebihan kalimat Ya. saya Pak ya. Betul. Tidak. Ya kan? Enggak ya? Nah, Artinya- artinya gini, kita juga memang kaitannya dengan kalau desa lain mungkin ya, Ya. kalau orang-orang calon lain ya harus uang. Ya. Kalau saya tidak, Sama sekali Pak. sama sekali saya tidak. Kalau dicapai, Motivasinya apa? Maksudnya gini, setiap calon kepala desa kan ketika bertarung kepengennya menang kabeh Pak. Mm. Tapi Pak Rasiman sadar dengan kelemahan Pak Rasiman. Kalau saya sadar, berusaha dan berdoa. Menang alhamdulillah, kalah ya orang bapak gitu. Orang bapak 90% yang penting kita berusaha. Alokasi atau tidak nanti di hari H. 1%-nya kan kayak gitu. Iya. 1% berarti 100% ya. Menang atau kalahnya nanti Allah kasih nggak ditanggung. Jadi tidak ada saya dari awal memaksakan harus begini, tidak. Harus jadi Tidak. sama sekali. Sama sekali tidak. Wah. Saya hanya dengan tenang saja, kita tenang. Utamanya kita tenang dan yakin aja kayak gitu. Kita berusaha, yang penting usahanya kan kita sosialisasi, ketemu masyarakat. Tidak harus ngumbar uang, kemewahan segala. Tidak harus kan Pak? Alhamdulillah saya seperak pun malam bahasa tidak. Oh, sama Bahkan seperti saya nggak saya ada uang. pemirsa. Saya nggak ada uang, jujur saja istri Iya. saya ada itu. Malam hari itu saya nggak punya duit seperak pun nggak punya. Saya 500.000 pun nggak punya. Sampai pagi. Pagi Pasrah, baru mau pasrah, Pak, berangkat, kakak saya ada Kang duit rak kayak gitu. Gua pasti ngusang ini 500.000 pinjam. Yang 200 kasihan ibu, yang 300 saku saya untuk panggung. 300. Sama sekali nggak ada. Malam hari nggak ada. Itu nggak adanya memang sengaja dia nggak adain atau Nggak tahu sudah, walau alam. atau sudah habis di Walau sebar? alam pokoknya begitu kok nggak duit pisan kok aneh. Luar biasa. Gitu. Yakin ini luar Gitu. biasa banget Pak. Serius. Kayak gitu. Ya mungkin kehendak sana barangkali. Iya, memang harus tidak. melalui cara Ya seperti barangkali itu ya. seperti itu. Jadi kita nggak mau main-main seperti ini kayak gitu. Ya, kayak Semacam apa sih ya namanya, pengingat juga kepada Pak Rasiman nantinya ketika jadi rasa macam-macam ning duit kan kayak gitu Pak ya. Iya. Ya, ini saya terima kasih Pak. Artinya Ya, gini, siap. kami juga bisa akhirnya menemukan orang-orang seperti Pak Rasiman nih, yang kami pikir bahwa tidak ada Pak Rasiman di dunia ini. Artinya ketika mencalonkan diri menjadi kepala desa, paling tidak yang ada di pikiran kami, aku kudu duit, aku kudu modal selain usaha sosialisasi Pak. Mm-mm. Tapi hari ini terpatahkan oleh Pak Rasiman ini, luar biasa nih. Nah, setelah pas penghitungan hari H, penghitungan menang, perasaannya gimana? Saya biasa-biasa saja. Udah terlalu apa Euforia namanya? kebanggaan Enggak. termasuk Enggak, saya enggak. Begitu turun saya biasa saja. Sudah biasa saja. Dan Berangkat jarak pun dengan saya yang biasa. lain banyak suaranya, Hampir 600-an. hampir 600-an. Itu luar biasa. 14 2 3 kurang 1 atau Biasa saja Pak ya, Iya, biasa iya, saja. biasa saja. Jadi kan ada pepatah gini Pak, kesempatan lebih memihak kepada pikiran yang lebih siap. Saya yakin Pak Rasiman pasti lebih siap dibanding yang lain Pak. Kesempatan datangnya kan seperti itu Pak. betul. Dengan pengalaman Pak Rasiman menjadi BPD, menjadi perangkat desa, saya yakin di hari pertama pun langsung sudah bisa bekerja ya Pak ya. Insya Allah. Waktu itu kan seperti itu nggak Pak? Iya, insya Allah. Jadi Iya. nggak kaget lah. Iya nggak kaget. Nah, Basic pendidikan Pak Rasiman apa Pak? kalau saya terakhir di Unwiku itu ikut kejar kelas jauh tahun 2013. 4 tahun 2015, 16. Ngambilnya apa Pak? Anu, hukum. Hukum. Berarti sarjana hukum. Iya. SH. Oh, Pak Rasiman ini ternyata punya titel SH sarjana hukum pemirsa. Kenapa kok ngambilnya sarjana hukum Pak? Ya, artinya kita kan dengan waktu itu juga kita sering di komunikasi kita dengan kita waktu merantau pun sana juga Obrolannya dekat dengan pejabat kayak polisi, TNI kayak gitu. Yang di sini juga iya, kayak gitu. yang akhirnya ngobrol sekitar itu Pak ya. Sekitar itu obrolannya. Iya, tertariknya sih hukum aja lah. Tapi memang ketertarikan itu luar biasa Pak. Artinya ketika kita tertarik insya Allah belajar kita lebih mudah ya Pak. Berapa tahun di Unwiku Pak? 4 tahun. Pak Rasiman ini alumni dari
Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto ya Pak ya? Ya, betul. Tahun 2013 berarti angkatannya. Iya. Lulusannya 2016. 2016 sudah lulus ya? Nah, 4 tahun. Itu belum jadi kepala desa ya Pak ya? Tetapi Belum. paling tidak kan menjadi apa ya, sebuah manpower lah. Artinya Belum. Pak Rasiman punya kekuatan yang lain ketika Pak Rasiman punya gelar sarjana hukum kayak gitu. Ini menarik pemirsa, dari keluarga yang sangat sederhana, pernah berjualan asongan atau menjadi penjajah rokok dan gorengan di sana, pulang ke sini bingung mau ngapain, yang akhirnya bisa mengentaskan kemiskinan. Saya menilainya seperti itu Pak. Dan akhirnya Pak Rasiman menjajaki kehidupan barunya dengan belajar menjadi sarjana hukum ya. Itu paling tidak kan di SH itu kan ketika Pak Rasiman menjadi kepala desa berguna ya Pak, bermanfaat ya Pak. Insya Allah tetap aja bermanfaat. Ya artinya gini, ketika ada sesuatu nih pikiran yang jelek misalnya itu kan bisa membentengi Pak. Oh iya, Ya iya, kan? iya, betul. Di beberapa desa yang jauh di sana, pemirsa, itu memang banyak sekali anggapan bahwa ada beberapa obrolan warung kopi bahwa orang yang kepengen nyalon kades itu hanya 2 tujuan Pak. Tapi saya yakin itu opini yang salah. Salah satunya dari 2 tujuan itu adalah, satu, kepengen sugih, keduanya kepengen dihargai. Mau atau tidak mau, Pak Rasiman harus setuju dengan statement saya Pak. Yang kami dapatkan seperti itu tuh. Makanya tadi saya bilang opini salah nih setelah saya bertemu dengan Pak Rasiman. Semoga saja banyak Pak Rasiman yang lain di daerah yang lain. Nah, menurut Pak Rasiman, anggapan seperti itu gimana Pak? Itu kan anggapan yang luar biasa, jenuhnya masyarakat terhadap pemimpinnya Pak. Pak. Ke pribadi saya tidak seperti itu. Ya kalau Pak Rasiman seperti itu. Seperti itu. Tidak. Kita yang jelas itu tadi kembali kepada keniatan bagaimana kita bermanfaat untuk warga masyarakat. Kita hanya selaku pemangku kebijakan saja. Toh kembali semua untuk kepentingan masyarakat kayak gitu. Iya. Jadi tidak ada berpikir kita harus sugih, kita harus apa tadi satu lagi? Keren, dihargai. Dihargai tidak. Toh kalau kepengen sugih tidak harus jadi kepala desa ya Pak. Iya. Justru malah kalau kepengen sugih dan enak itu mandiri usaha. Jangan jadi kepala desa. Jangan dari kepala desa. Suka duka ya Pak ya. Iya betul. Sukanya saya udah berjalan. Tapi kalau dilihat dari bombongannya Pak Rasiman kayaknya tidak pernah punya duka selama menjabat menjadi kepala desa. Apa banyak Pak? Alhamdulillah kalau saya sih semua kehidupan itu sebenarnya masalah. Yang penting kita jangan dibawa ke akal kepikiran. Karena semua akan jadi beban semuanya kalau seperti itu. Kita dibawa enjoy, bawa tenang aja. Ada sesuatu hal itu pasti manusia kayak gitu. Jadi kita buat tenang aja, makanya enak-enakan aja lah kayak gitu. Ada sesuatu hal kita komunikasikan. Ada sih kayak gitu. Oke, tuh pemirsa, ini beberapa obrolan dari beberapa teman di warung kopi yang katanya mencalonkan diri menjadi kepala desa itu hanya ada 2, kepengen sugih dan kepengen dihargai. Salah saya berani menyalahkan, karena memang versinya Pak Rasiman tidak seperti itu Pak ya. Betul tidak. Yang penting nantinya akan bisa bermanfaat untuk masalah kemasyarakatan ya Pak ya, untuk masyarakat yang ramai. Target tadi juga bingung ketika saya nanya target, karena Pak Rasiman lebih cenderung menjalankan kehidupannya dengan sebaik-baiknya ya Pak, tanpa harus mentargetkan ini. Di akhir obrolan ini Pak, barangkali punya pesan atau harapan kepada masyarakat luas di Desa Purwatan ini atau di Bumiayu untuk membangun sebuah desa. Karena ada opini seperti ini, banyak masyarakat yang kepengen membangun desa harus jadi kepala desa dulu, sama seperti saya punya pemikiran seperti itu Pak. Ini barangkali punya pesan kepada warga masyarakat yang mungkin kepengen membangun desa walaupun tidak menjadi kepala desa Pak. Barangkali punya pesan atau harapan lah untuk bisa bersama-sama membangun di sebuah desa, khususnya di Desa Purwatan ini. Ya, yang jelas pesannya pada seluruh warga masyarakat Desa Purwatan maupun sekecamatan Bumiayu terkait dengan untuk kita bisa membangun desa tidak mesti harus lewat menjadi Kepala desa. Okay. Yang penting kita semua manusia hanya berusaha, bagaimana itu lewat organisasi lain juga bisa, lewat relawan sosial juga bisa, seperti itu. Toh itu sebuah jembatan semua. Ya, kalau nanti takdirnya tetap kita sewaktu saat ada keniatan,
ya kita sudah berbuat baik, insya Allah mudah. Allah akan berikan kemudahan, masyarakat ini juga memberikan gampang, tidak susah. Dan juga berharap ya pada seluruh warga masyarakat Desa Purwatan, kami tetap mohon bantuan dan dukungannya, doanya juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di pemerintahan ini agar kita tetap berjalan lancar, ya semuanya untuk kepentingan Desa Purwatan. Satu, yang kedua juga kami terbuka pada seluruh warga masyarakat Desa Purwatan, ya ada kekurangan dan kesalahan kami siap ditegur atau siap diberi masukan. Itu saya justru sangat diharapkan seperti itu. Intinya seperti itu. Luar biasa. Jadi Pak Kades tadi memberikan beberapa poin pesan dan harapan kepada warga masyarakat Purwatan khususnya dan warga masyarakat di Bumiayu pada umumnya ya. Bahwasanya untuk menjadi atau memiliki keinginan bermimpi membangun sebuah desa tidak harus menjadi kepala desa. Masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk berkecimpung di pedesaan untuk membangun sebuah desa. Satu hal lagi yang menarik di obrolan ini adalah bahwa selama beberapa menit di sini saya sama sekali tidak mendapatkan atau tidak merasakan eksklusivisme yang dimiliki oleh Pak Rasiman. Ini luar biasa. Jarang sekali saya menemukan seperti itu, Pak. Semoga sehat selalu, Pak. Siap. Harapan kami bisa mengembangkan Purwatan dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan kami juga ucapkan terima kasih Pak Rasiman sudah tanpa lelah memikirkan 98 RT. Iya. Berapa RW tadi, Pak? 13 RW, 111 RT dan RW. Tuh, warga masyarakat Purwatan beruntung punya kepala desa seperti Pak Rasiman ini dengan cara yang low profile, dengan cara sederhana, nyatanya tetap bisa membangun Purwatan menuju hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya, masa yang akan datang, Mbak Ege. Terima kasih sekali Pak sudah dikasih waktu nih pemirsa. Matur nuwun sangat, ini di malam yang sudah semakin dingin. Akhirnya obrolan sudah mengerucut dan sepertinya saya harus melaksanakan atau melanjutkan perjalanan. Matur nuwun ya Pak Ege. Siap, sama-sama. Bincang-bincangnya. Sehat selalu. Amin, 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 amin. Oke pemirsa, demikian perbincangan sedelat sedikit sebentar dengan Pak Rasiman, Pak Rasiman Esa, Kepala Desa Purwatan di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Oke, saksikan terus cuplikan-cuplikan atau podcast yang dimiliki oleh UBS TV. Saksikan terus dan semoga pada malam hari ini bisa menginspirasi banyak pihak. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.